kenapa kita hari ini, karena kebetulan tadinya mau kemarin Bapak Ibu ya, karena sebetulnya KMA nomor 347 tahun 2022 ini tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah ini sebetulnya sudah saya share itu 2-3 hari yang lalu Bapak Ibu. Gitu. Sudah saya share dan tadi juga saya sudah share juga juknis penulisan ijazah Bapak Ibu, tetapi yang akan kita bicarakan atau yang akan kita sharing di sini adalah tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Kenapa? Karena ini sangat urgent sekali, karena kemarin-kemarin itu kita tahu bahwa Dinas Pendidikan juga sudah launching tentang kurikulum merdeka ini Bapak Ibu, dan untuk kurikulum merdeka ini sebetulnya sudah tahun kedua, karena waktu tahun pertama namanya adalah kurikulum prototype gitu. Nah sekarang udah tahun kedua ini namanya kurikulum merdeka. Dan kita tahu bahwa untuk kurikulum merdeka ini untuk tahun kedua ini Kementerian Agama juga kita ikut andil dalam menerapkan kurikulum merdeka ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kemarin kita mungkin masih pada ingat bahwa kemarin itu Pak Menteri kita sudah launching platform kurikulum merdeka pada madrasah. Gitu. Jadi saya harap ini juga mungkin terutama buat Bapak Ibu pengawas, tolong diperhatikan karena jangan sampai ada beberapa madrasah kita yang di dinas juga ada platform juga Bapak Ibu, platform kurikulum merdeka. Tetapi untuk dinas pendidikan itu ada 3 pilihan, yaitu bisa dengan kurikulum merdeka, bisa dengan K13, bisa dengan kurikulum darurat, dan bisa dengan kurikulum merdeka. Tetapi kalau di platform kita, platform yang kurikulum merdeka yang madrasah, yang kemarin launching sama Menteri Agama, itu hanya 2 pilihan. Jadi untuk madrasah, kita hanya punya 2 pilihan. Apakah K13 atau kurikulum merdeka. Itu ya, jadi saya harap ini Bapak Ibu pengawas terutama ini mengkawal madrasahnya supaya ikut serta dalam platform ini Bapak Ibu. Dan untuk sementara untuk kurikulum merdeka ini untuk Kementerian Agama ini khusus berlaku mulai tahun pelajaran 22-23, tetapi tidak untuk semua madrasah Bapak Ibu. Jadi hanya madrasah piloting aja. Dan untuk madrasah piloting ini nanti kita akan usulkan ke Pusat karena akan di SK-kan, ada SK Dirjen Pendisnya. Dan untuk kurikulum merdeka ini perlu saya sampaikan juga bahwa Pusat hanya mengambil 1 madrasah per jenjang per provinsi Bapak Ibu. Jadi tidak semua kabupaten kota. Jadi satu provinsi hanya 1 madrasah per jenjang. Jadi ada 4 jenjang RA1, MI1, MTS1, MA1 gitu. Dan kita tidak mau, yang kita usulkan adalah madrasah yang memang tidak kepengen, tidak mau gitu. Makanya kita juga ingin ada usulan dari ini para kasih di kabupaten kota, silahkan nanti usulkan. Mungkin tapi sambil menunggu suratnya, karena suratnya juga kemungkinan setelah Lebaran mungkin akan ada surat untuk usulannya tersebut. Nah, masing-masing kabupaten kota diharapkan bisa mengusulkan RA1, MI1, MTS1, MA1. Tetapi sekali lagi, baik RA, MI, MTS maupun MA itu yang betul-betul memang mereka itu menginginkan untuk menerapkan kurikulum merdeka. Jadi jangan sampai kita mengusulkan madrasah yang memang tidak pengen gitu. Dan nanti ketika di-SK-kan oleh SK Dirjen itu kan hanya 1. Sementara kita mengusulkan kan misalnya 27. Sementara nanti di-SK-kan hanya 1. Nah ini jangan khawatir Bapak Ibu, karena di platform tersebut, di platform yang kita punya yang Kementerian Agama, itu walaupun cuma 1 madrasah per 1 jenjang per provinsi, berarti hanya ada 4 lembaga per provinsi. Sementara di Indonesia ada 34 provinsi. Sehingga 34 kali 4 itu sekitar kurang lebih 100 sekian, 120, 130-an. Nah, sementara platform tersebut muat untuk kurang lebih hampir 1000-an Bapak Ibu. Gitu. Sehingga kalau misalnya ada madrasah yang kita tidak masuk nih yang diasalkan dan lain sebagainya, tetapi pengen menerapkan kurikulum merdeka. Nah, ini minta tolong juga nanti selain koordinasi dengan kasihnya, juga koordinasi dengan pengawas madrasahnya. Nah, ini bisa melaksanakan kurikulum merdeka dan bisa mengisi di platform kurikulum merdeka yang kita gitu, karena tadi space-nya kurang lebih hampir 1000-an lebih madrasah bisa muat di situ. Itu tapi resikonya adalah tidak di-SK-kan karena
Yang di SK-kan adalah khusus madrasah piloting saja, yang kita usulkan dari Kanwil Kementerian Agama ke Kementerian Agama Pusat. Itu Bapak Ibu, teknisnya seperti itu. Makanya di sini saya juga mengundang para kasih, juga para pengawas, karena untuk kurikulum Merdeka ini sangat urgent, karena ada beberapa madrasah dan beberapa pengawas juga yang terkesan memang bagus ya, ingin selalu update. Jadi terkesan memperkenalkan kurikulum Merdeka yang versi Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Sementara kita sendiri sekarang sudah punya kurikulum Merdeka versi kita sendiri. Gitu. Karena kan sebetulnya yang namanya kurikulum prototipe itu adalah kurikulum uji coba sebetulnya Bapak Ibu. Jadi uji coba di tahun kemarin kelas 10. Ya, tahun 2223 kelas 11. 2324 itu kelas 12. Jadi sebetulnya goalnya itu ada di tahun 2024. Kurikulum uji coba ini yang namanya kurikulum prototipe atau kurikulum Merdeka, itu nanti keberhasilannya itu akan dilihat di tahun 2024 nanti. Apakah akan berhasil atau gimana, atau akan nanti akan dipersempurnakan lebih jauh, lebih lanjut lagi, gitu. Apakah nanti kita akan menerapkan ini, sebagaimana dulu juga kita ada K13 ya, itu kan kita menerapkannya secara berjenjang Bapak Ibu. Begitupun dengan kurikulum Merdeka yang sekarang. Jadi kurikulum Merdeka ini fokus di kelas awal semester pertama Bapak Ibu. Gitu. Jadi untuk guru-gurunya yang lainnya tetap memakai K13. Jadi yang memakai kurikulum Merdeka hanya kelas awal dan semester awal untuk tahun pelajaran 2022-2023. Itu pun buat madrasah-madrasah yang sudah di SK-kan nantinya gitu Bapak Ibu. Ataupun buat madrasah-madrasah yang memang menginginkan untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Tetapi nanti ada prosedurnya. Apakah nanti akan ada usulan dan sebagainya, nanti setelah ditinjau ulang apakah di ACC atau tidak dan sebagainya, nanti kita teknisnya insya Allah nanti akan ada surat selanjutnya Bapak Ibu. Itu untuk kurikulum Merdeka ini. Dan selain itu Bapak Ibu mungkin di sini juga kita sharing aja ya, karena ini sengaja saya sosialisasi ini 2-3 hari setelah KMA kita sebar, supaya Bapak Ibu juga sebelum adanya sosialisasi, Bapak Ibu juga mudah-mudahan sudah membaca ya. Karena saya yakin kalau punya, semuanya punya. Pasti di HP semuanya ada. Masalah dibaca, saya yakin semuanya. Kan ya mobil wes. Ada sebagian yang membaca. Mudah-mudahan ya. Aduh. Membaca ya. Nah, lebih bagus lagi kalau di print ya, karena kita mah sudah, mungkin saya sudah tua ya, ketika melihat HP kan, aduh mana tulisan akar kecilnya. Nah, di print kan lebih enak Bapak Ibu ya. Gitu. Apalagi untuk kurikulum Merdeka ini, sama kayak K13 kemarin. Ini walaupun sekarang masih uji coba, kedepannya insya Allah akan seperti itu. Karena ini akan terus diadakan penyempurnaan, dan penyempurnaan. Gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena sekarang itu kita lagi fokus atau konsen ke karakter Bapak Ibu, terutama karakter pelajar Pancasila. Tetapi khusus untuk Kementerian Agama, kita bukan hanya menuju ke karakter pelajar Pancasila, tetapi sebagaimana di KMA di sini disebutkan bahwa kita itu adalah pelajar Pancasila rahmatan lil alamin, gitu Bapak Ibu. Jadi untuk kurikulum Merdeka di madrasah sesuai KMA, ini namanya bukan hanya pelajar Pancasila Bapak Ibu ya, tapi pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Itu. Bapak Ibu di sini saya izin untuk share screen ya. Sebentar. Sebentar. Pak Den, saya mau versi di mana? Sebentar. Ini saya mau share yang ini, yang ini. Coba di zoom. Buka dulu aja. Ininya, ini buka dulu. Sebentar, ini ya. Ini saya buka udah, tutup. Itu masuk ke zoom. Masuk ke zoom. Ya, ini. Terus? Tulisannya ini ya. Ini ya, awalnya. Oke, sip. Baik, Bapak Ibu terlihat ya? Intinya share screen-nya. Lihat Bu.
Lihat ya. Ya. Yang terlihat share screen-annya Bapak Ibu ya. Atau saya yang terlihat. Baik. Nah ini Bapak Ibu, kebijakan implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan di sini. Nah terutama ini Bapak Ibu. Nah ini, kebijakan pembelajaran di madrasah kaitan dengan implementasi kurikulum merdeka di madrasah. Ini KMA-nya KMA nomor 347 tahun 2022 ya Bapak Ibu ya. Dan ini baru launching pada minggu-minggu ini Bapak Ibu ini untuk kurikulum merdeka. Walaupun sebetulnya untuk pembahasan ini sebetulnya sudah lama sekali Bapak Ibu ya untuk kurikulum merdeka ini. Ya. Ya ini. Nah, ini Bapak Ibu, implementasi kurikulum merdeka pada madrasah ini perlu dilakukan Bapak Ibu ya. Untuk supaya kita bisa mengadaptasi supaya kurikulum tersebut sesuai dengan pengembangan kekhasan nilai-nilai madrasah dan kebutuhan pembelajaran di madrasah. Makanya kita punya KMA sendiri Bapak Ibu untuk kurikulum merdeka ini. Dan untuk pedoman implementasi kurikulum merdeka ini tentu saja kita sekarang mengacu ke KMA 347 ya Bapak Ibu ya, sehingga madrasah dan pemangku kepentingan lainnya Bapak Ibu ini dalam strategi pembelajarannya, karena di KMA ini juga dibahas baik tentang penyelenggaraan pembelajarannya Bapak Ibu ya, maupun itu pedomannya seperti apa, standar SKL-nya seperti apa dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi ini diharapkan untuk KMA ini Bapak Ibu, untuk KMA 347 ini terutama buat Bapak Ibu pengawas ini diperhatikan karena di KMA 347 ini sangat berbeda dengan K13 kemarin Bapak Ibu. Sangat berbeda. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Ini untuk KMA-nya sebentar. Ya, nah ini kebijakan implementasi kurikulum. Strategi penyelenggaraan pembelajaran pada masa pemberlakuan kurikulum merdeka ini diberikan pilihan sebagai berikut Bapak Ibu. Jadi madrasah bisa menerapkan K13 tentu saja dengan SI ya, dengan standar isi, kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memberi kewenangan madrasah melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional di masing-masing madrasah. Jadi ketika madrasah tersebut melakukan choice atau melakukan pilihan misalnya menggunakan K13, maka untuk KI, KD, SKN dan sebagainya itu tetap kita mengacu ke yang 37 Bapak Ibu. Tetap mengacu ke 37 dan untuk implementasinya tetap ke 183 184. Itu Bapak Ibu ya. Buat madrasah yang memilih K13 karena nanti kan ada platformnya, itu di platformnya kalau memilih K13 berarti kita tetap mengacu ke untuk mapel umum, kita tetap mengacu ke dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Ibu ya, yang PP 37, tetapi kalau untuk PAI bahasa Arabnya kita ke 183. Tetapi untuk implementasinya itu sendiri kita tetap ke 184. Itu Bapak Ibu. Itu untuk yang memilih K13. Tetapi untuk yang memilih untuk menerapkan kurikulum merdeka, nah tentu saja dengan standar isi dan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memberi kewenangan madrasah melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional di masing-masing madrasah. Nah ini tentu saja mengacu ke KMA yang baru ini Bapak Ibu, KMA yang 347 tahun 2022. Jadi hanya ada 2 pilihan ya Ibu Bapak ya untuk di platform Merdeka Belajar pada madrasah ini. Dan pelaksanaannya itu sendiri ditentukan sebagai berikut, bahwa standar isi, standar kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran selain PAI dan bahasa Arab berdasarkan ketetapan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi. Nah, sementara untuk standar isi KI dan KD Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab itu berdasarkan KMA nomor 183 seperti yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk MI, MTS, MA. Tetapi untuk RA ini implementasi kurikulumnya berdasarkan KMA nomor 792 tahun 2018.
Itu Bapak Ibu ya. Nah, dan untuk implementasinya itu sendiri itu untuk SI, KI, KD-nya. Dan untuk implementasinya baik MI, MTS maupun MA ini kita tetap mengacu ke KMA 184 tahun 2019. Jadi walaupun kita memakai K13, tetapi karena acuannya masih ke 184, jadi kita pun masih dibolehkan atau diberi kebebasan untuk melakukan inovasi, kreasi, istilahnya itu merelokasi juga kita boleh walaupun kita memakai K13. Karena apa? Karena dasar implementasinya masih tetap memakai KMA 184. Itu. Jadi masih tetap ada fleksibel di situ. Sementara untuk pelaksanaan kurikulum, itu tadi untuk pelaksanaan kurikulum K13 Bapak Ibu ya. Untuk K13. Nah, sementara untuk pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasah yang ditentukan bahwa standar isi dan capaian pembelajaran mata pelajaran selain pendidikan agama dan pendidikan agama Islam dan bahasa Arab ini mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, sementara untuk standar isi dan capaian pembelajaran mata pelajaran PAI dan bahasa Arab ini mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan kebetulan di KMA ini sudah ada Bapak Ibu. Di KMA 347 ini ada Bapak Ibu. Situ. Dan untuk pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasah itu ditentukan bahwa kurikulum merdeka ini diterapkan di madrasah secara bertahap mulai tahun pelajaran 2022-2023. Berarti kan sekarang kelas 10 dulu ya, kelas 10, kelas 7 dan kelas 1 semester awal dulu gitu. Dan kurikulum merdeka yang diterapkan pada RA, MI, MTS, MA itu secara terbatas pada madrasah percontohan tadi ya Bapak Ibu seperti yang tadi di awal saya sebutkan hanya piloting aja dan itu di SK-kan gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan buat madrasah atau RA yang ingin menerapkan kurikulum merdeka dibolehkan, dipersilakan, tetapi tetap harus nyangkut ke platform yang kita punya yang merdeka yang kurikulum merdeka pada madrasah. Itu kemarin sudah kita launching Bapak Ibu ya. Nah, dan untuk madrasah percontohan atau piloting ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Jadi nanti di-SK-kan Bapak Ibu, di-SK-kan. Karena nanti berdasarkan SK tersebut, ini nanti pemerintah pusat akan mengambil tindakan, mentindaklanjut apakah nanti untuk piloting ini akan di BIMTEK dan sebagainya. Itu nanti kita lihat seperti apa gitu. Karena kan sudah bulan Mei, sudah bulan April ya. April sementara tahun ajaran baru tinggal Juli ini tinggal sekitar 2-3 bulan lagi. Nanti akan seperti apa teknisnya nanti. Perhatikan pelaksanaan kurikulum merdeka yang dinamis dan fleksibel, Bapak Ibu ya tadi ya. Beban belajar dan guru yang mengajar pada madrasah yang menerapkan kurikulum merdeka ini nanti diatur kemudian oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Karena apa? Karena terutama untuk madrasah-madrasah yang akan melaksanakan kurikulum ini gimana nih? Dengan simpatinya seperti apa? Nanti beban belajar seperti apa? Nanti perhitungan untuk sertifikasi dan sebagainya itu seperti apa? Nah, nanti akan diatur kemudian oleh Direktur Jenderal Pendidikan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, terutama untuk madrasah-madrasah yang ter-SK-kan. Gitu. Jadi nanti akan ada regulasi baru seperti apa nanti penilaian dan atau misalnya penghitungan beban mengajarnya. Itu Bapak Ibu ya, jadi jangan khawatir. Insya Allah nanti akan ada regulasi-regulasi susulan tentang guru ini. Nah ini Bapak Ibu. Untuk di kurikulum merdeka ini Bapak Ibu ya, ini sangat fleksibel sekali karena jam pelajaran itu diatur oleh pusat itu per tahun Bapak Ibu. Jadi per tahun bukan per minggu. Gitu. Kalau selama ini misalnya kayak MA kita tahu bahwa satu minggu itu 51 jam per minggu. Kita tambah 2 jadi 53 per minggu ya. Tapi nanti pemerintah akan memberikannya langsung 1 tahun gitu. Tetapi dikalikan 36 kan 1 tahun itu Bapak Ibu ada 36 minggu efektif. Nah, sehingga 51 kali 36 berarti sama dengan 1000 sekian jam pelajaran. Jadi pemerintah langsung memberikan 1 tahunan ada gitu. Nah nanti satuan pendidikan yang akan membagi-bagi apakah nanti akan dibuat per minggu lagi ataukah nanti akan dibuat pembelajaran yang memakai sistem blok dan lain sebagainya. Nanti serahkan betul-betul menurut satuan pendidikan. Nah di sini peran pengawas sangat membantu sekali madrasah dalam
mengatur atau dalam istilahnya itu mengalokasikan waktu yang untuk 1 tahun ini. Jadi nanti ada kemungkinan bahwa madrasah tersebut akan 1 tahun, bisa jadi seperti itu Bapak Ibu gitu. Seperti itu atau misalnya minimal sampai, tapi jangan sampai nanti malah loh ini belum nyampe setahun udah masih belum habis, bisa jangan sampai nanti seperti itu Bapak Ibu ya. Makanya harus dialokasikan dengan betul-betul di awal tahun ini akan seperti apa nanti. Si jampel yang per tahun ini akan dialokasikan per minggunya berapa dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Dan target JP untuk 1 tahun ini, target JP untuk 1 tahun ini bisa dicapai kurang dari 1 tahun. Dan satuan pendidikan madrasah akan lebih fleksibel merencanakan model pembelajaran dalam mewujudkan capaian pembelajaran. Dan model pembelajaran dapat konvensional Bapak Ibu. Jadi bisa kolaborasi beberapa mapel untuk 1 tema yang sama berbasis proyek, terutama untuk yang karakter tadi Bapak Ibu ya. Karena untuk karakter ini di sini diperlukan berbasis proyek di sini Bapak Ibu ya. Juga bisa dengan cara pembelajaran sistem blok dan lain sebagainya. Ini akan sangat fleksibel sekali karena betul-betul diberikan kewenangan, satuan pendidikan diberikan kewenangan akan diapakan nih yang tahun ini yang mencapai 1000 lebih jam itu akan diapakan. Itu Bapak Ibu. Itu jadi lebih enak ya, lebih betul-betul merdeka itu kerasa Bapak Ibu ya. Karena kita di sini diberikan kebebasan untuk tapi bukan berarti kebebasan juga, karena di sini ada aturannya Bapak Ibu. Ada aturannya bahwa per tahun itu seperti apa, berapa per tahunnya gitu. Nah ini fleksibel dan berpusat pada siswa, karena ini sifatnya juga kontekstual Bapak Ibu ya. Jadi pemerintah pusat itu hanya menentukan tema yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan, dan satuan pendidikan bisa mengembangkan topik yang lebih spesifik dari tema tersebut sesuai dengan tahap capaian pembelajaran siswa. Nanti akan ada pedoman-pedomannya Bapak Ibu ya. Ini akan seperti apa, nanti tema-temanya seperti apa dan lain sebagainya. Nah ini untuk struktur kurikulum Merdeka itu sendiri. Untuk pembelajaran intrakurikuler RA ini pada dasarnya adalah kegiatan bermain yang bermakna. Ini masih tetap ya, kayaknya K13 juga hampir sama ini, kegiatan bermain yang bermakna. Nah, sementara untuk pembelajaran berbasis proyek di RA, ini merupakan bagian dari aktivitas kegiatan yang menyenangkan anak dengan fokus pada penguatan karakter anak sebagai pelajar Pancasila yang memiliki karakteristik Islami yang rahmatan lil alamin. Jadi ini untuk karakter sendiri kita mulai dari RA, MI, MTS, MA. Nanti ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Nah ini untuk struktur kurikulum Merdeka MI ya. Kita lihat di sini bahwa untuk MI nih, kelas 1 itu ada 1152 jam Bapak Ibu. Gitu. Untuk 1 tahun ya, untuk 1 tahun. Nah, tetapi kalau untuk MI Bapak Ibu, untuk MI itu ini perhitungannya adalah 1000 sekian ini dengan perhitungan bahwa asumsinya itu adalah 1 tahun itu 32 pekan Bapak Ibu untuk kelas 6 dan 36 pekan untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5 dengan asumsi waktu 35 menit per jam pelajarannya. Itu Bapak Ibu. Ini untuk suatu kurikulumnya ya. Jadi mangga nanti dikasih 1 tahun langsung gitu. Apakah nanti mau kita mah enakan per minggu aja deh, kita bagi 36 minggu, mangga silakan. Nanti betul-betul diberi kebebasan. Di sini peran nanti pengawasnya tolong dibantu juga untuk madrasah-madrasah yang memilih untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Tetapi Bapak Ibu, terutama untuk Bapak Ibu pengawas, walaupun madrasah tersebut misalnya memilih untuk menggunakan K13, kita tahu bahwa K13 pun kita sudah ada KM 184. Di KM 184 pun kita bisa melakukan berbagai inovasi, bisa melakukan berbagai kreasi dan relokasi. Itu sudah mulai bisa dicoba tuh Bapak Ibu. Jadi jangan sampai, supaya nanti ketika kita ke kurikulum Merdeka kita nggak kaget gitu. Karena sebetulnya kita punya 184, kita punya legalitas formal yang membolehkan madrasah untuk melakukan kreasi dan inovasi dalam struktur kurikulumnya gitu. Jadi nggak saklek harus seperti itu, enggak Bapak Ibu gitu. Bapak Ibu ya untuk yang MI. Nah untuk MTS Bapak Ibu ini sama ya, untuk MTS juga ada 1440 jam untuk kelas 7 dan kelas 8, untuk kelas 9-nya ada 1568 itu per tahun ya, per tahun. Dan ini asumsinya sama, masih 36 minggu per tahun asumsinya Bapak Ibu. Jadi nanti
Kalau kemarin itu kan MTS itu kalau nggak salah 43 jam ya. Jadi 43 kali 36 sama-sama aja sebetulnya Bapak Ibu ya kalau kita bagi per jam. Nah, asumsinya itu 40 menit per jampelnya gitu. Jadi kalau tadi MI 35, kalau MTS 40 masih sama Bapak Ibu ya, karena di K13 pun sama. Per jampelnya itu MI 35, MTS 40. Dan untuk MA Bapak Ibu, nah ini untuk MA sebentar. Ini saya ini Bapak Ibu ya, ini butuhnya TIK begini nih ya, nggak muncul juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya KMA-nya, ini di MA itu, kita untuk 1 tahun ini Bapak Ibu ya, untuk kelas 1 itu ada 1.584 jam per tahun. Dan untuk kelas 2, untuk kelas 11 itu ada 1.800, dan untuk kelas 3, untuk kelas 12 itu ada 1.624. Nah, asumsinya sama, 36 jam, 36 minggu. Nah, per jampelnya masih tetap sama, 45 menit per jampel. Jadi masih sama Bapak Ibu untuk MA ya. Jadi sebetulnya sih untuk struktur kurikulum Bapak Ibu, baik MI, MTS maupun MA, ini sebetulnya nggak ada beda ya. Nggak ada beda, jadi 1 jampelnya itu masih sama seperti K13. Dan sebetulnya ketika dia dibagi per minggu, ini sama aja Bapak Ibu. Gitu. Ini karena dikalikan setahun aja Bapak Ibu. Dan untuk pengalian setahun ini belum ditambah dengan mulok Bapak Ibu. Mulok yang 2 jampel per minggu. Ibaratnya kalau MA nih ya, MA kan kita masih 51. Masih 51, jadi sementara kita ada tambahan 2, jadi 53. Nah, ini pun masih yang standar Bapak. Ini kita belum ada penambahan. Karena minimal di mulok ini kita nambah 2 jampel per minggu. Gitu. Jadi 2 kali 36. Jadi kurang lebih nanti ada penambahan sekitar 72 jaman Bapak Ibu. Gitu. Baik untuk MTS maupun MA. Nah ini. Nah ini penyesuaian struktur pembelajaran ini Bapak Ibu setiap jenjang Bapak Ibu ya. Ini untuk RA, ini kelihatan masih sama ya bahwa kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Nah, ini yang yang ingin saya sampaikan adalah untuk pembelajaran berbasis proyek Bapak Ibu. Karena nanti akan larinya ke karakter pelajar Pancasila yang rahmatan lil alamin tadi. Ini kalau untuk RA, ini pembelajaran berbasis proyek ini untuk penguatan kemandirian siswa dan dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Nah, sementara untuk MI, pembelajaran berbasis proyek ini untuk penguatan kemandirian siswa madrasah, nah ini dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran untuk pembelajaran berbasis proyek. Sementara untuk MTS itu 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Jadi tadi kalau MI 2 kali, kalau MTS minimal 3 kali, kalau MA sama minimal 3 kali, tapi pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Ini bedanya. Kalau di MTS tetap mendapatkan minimal 3 kali pembelajaran basis proyek, tetapi tidak menulis esai. Sementara kalau untuk MA, nanti di ujungnya mereka harus menulis esai tentang pembelajaran basis proyek ini, apa yang mereka dapatkan dari sini. Ini bedanya Bapak Ibu ya. Dan untuk MA juga Bapak Ibu ya, karena ini juga ada beberapa yang simpang siur, ini di MA seperti apa. Nah, untuk program peminatan atau penjurusan ini tidak diberlakukan Bapak Ibu. Jadi di kelas 10, pelajar ini menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11 Bapak Ibu. Jadi nanti menentukan pilihan mata pelajarannya, nanti di KMN ini lebih jelas Bapak Ibu ya, di KMN-nya ada. Jadi nanti mata pelajaran kelompok namanya. Mata pelajaran pilihan di sini nanti ada. Nah ini. Jadi nanti menentukannya itu kelas 11 Bapak Ibu. Jadi mata pelajaran yang dipelajarin ini serupa dengan MTS untuk kelas 10 Bapak Ibu ya. Nah ini, kecuali yang MAPK tadi kita nggak ada Bapak Ibu ya, MAPK nah ini. Dan di kelas 11 dan 12 ini pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok wajib mapel dan memilih Bapak Ibu. Memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa dan keterampilan sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Kayaknya hampir sama Bapak Ibu ya. Cuma beda ini aja ya. Kalau kemarin kan kita ada peminatan, sekarang mata pelajaran pilihan namanya Bapak Ibu. Gitu ya. Tetapi dimulai dari kelas 11 dan 12.
Ini. Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Jadi kurikulum Merdeka ini memiliki beberapa karakteristik utama, Bapak Ibu, yang tentu saja mendukung pemulihan pembelajaran. Ini bahasanya pemulihan, Bapak Ibu ya, karena ibaratnya konon katanya dunia pendidikannya ini ibarat orang yang sakit, jadi sekarang ini harus ada pemulihan. Nah, kurikulum Merdeka ini dianggap obat atau dianggap untuk memulihkan, mempercepat pemulihan kita supaya segera dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk grade tertentu gitu Bapak Ibu. Gitu. Nah, makanya diberikan kurikulum Merdeka supaya madrasah atau sekolah itu bisa lebih fleksibel lagi. Karena setelah adanya pandemi ini kita kan antara madrasah yang satu dengan lain pasti saja berbeda ya potensi dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kurikulum Merdeka ini dan dengan diberikannya struktur kurikulum 1 tahun langsung, kita jadi bisa memanage. Jadi kita bisa mengalokasikan nih kira-kira berapa yang dibutuhkan waktu untuk menghabiskan 1000 sekian jam tersebut. Itu lebih fleksibel Bapak Ibu. Dan selain itu juga ya untuk di kurikulum Merdeka ini pembelajaran ini berbasis proyek, Bapak Ibu, berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter. Jelas ya. Jadi ada untuk khusus untuk pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter. Baik iman, takwa dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian dan nalar kritis dan kreativitas. Itu ada di situ semua. Dan fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Karena kan sekarang kita ini ya kita tahu bahwa sekarang ini UN aja udah nggak ada Bapak Ibu ya. UN sudah nggak ada, otomatis UMBN juga udah nggak ada. Sekarang ada AM Bapak Ibu, ada asesmen segala macam. Jadi itu lebih ke literasi Bapak Ibu, lebih ke literasi dan supaya anak didik itu juga lebih lebih paham lagi. Lebih mengerti lagi, jadi bukan hanya melulu mengejar angka Bapak Ibu gitu, tetapi lebih ke karakter dan juga ke kompetensi anak-anak Bapak Ibu gitu. Dan juga di sini ada fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, jadi teach at the right level dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Ini Bapak Ibu tentu saja ya, karena di sini fleksibilitas, nah ini fleksibel sekali buat guru ya, jadi guru juga bisa istilahnya bisa memanage akan seperti apa nih, kita setahun dapat sekian jampel nih gitu. Kayak tadi misalnya kita lihat misalnya matematika setahun dapat berapa jampel, PKS setahun dapat berapa jampel, itu guru akan lebih fleksibel untuk memanage atau mengalokasikan waktu yang tersedia. Nah ini Bapak Ibu, ini karakteristik pengembangan kurikulum madrasah. Jadi kurikulum ini disederhanakan dan bersifat lebih fleksibel sehingga selaras dengan semangat kemandirian madrasah. Tentu saja ya, karena kalau ngomong-ngomong kemandirian madrasah, kita dari 2 tahun terakhir juga kita sudah segala sesuatunya sudah diserahkan ke satuan pendidikan, gitu ya, baik itu KBM-nya maupun penilaiannya. Dan kemarin kita sudah melaksanakan UM ya. Ujian madrasah itu juga kita sudah diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu, karena di sini juga ada pengawas, saya juga ingin sampaikan juga di sini, begitupun dengan Bapak Ibu para kepala seksi, bahwa untuk UM ini kan hanya dilaksanakan di akhir tahun ya, maksudnya gini, untuk anak-anak yang kelas akhir gitu, terutama untuk menilai apakah si anak tersebut mencapai standar kompetensi lulusannya atau tidak gitu, mencapai SKL-nya tidak. Kalau MI, apakah anak tersebut mencapai standar kompetensi lulusan MI enggak gitu, nyampe enggak gitu. Nah untuk MTS, sesuai enggak, nyampe enggak ke standar kompetensi lulusan MTS, itu harus seperti apa sih lulusan MTS, nah nyampe enggak ke situ gitu. Begitupun dengan MA. Apakah anak MA tersebut nyampe enggak ke standar kompetensi lulusan MA? Nah, ini kewajiban kita semua, Bapak Ibu pengawas juga. Kenapa? Karena untuk standar kompetensi lulusan ini, kita betul-betul diserahkan ke satuan pendidikan. Misalnya standarnya di 6, jangan sampai nanti kita berada di bawah 6 gitu loh Bapak Ibu. Gitu. Kalau bisa kita minimal 6, kalau bisa di atas, kalau bisa 7, 8 dan sebagainya. Terutama untuk MA. Karena MA itu rata-rata perguruan tinggi, itu dalam membuat tes dan lain sebagainya, itu mereka akan melihat SKL-nya,
standar kompetensi lulusan SMA, MA itu seperti apa. Kalau misalnya SKN-nya di 6, mereka minimal akan membuat tes masuk perguruan tinggi itu di angka 5, 6, 7 gitu Bapak Ibu. 5, 6, 7, 8. Nah, ketika kita tidak mencapai SKN, nah kita nanti gimana mau bersaing dengan lulusan yang sederajat Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini perlu perhatian kita semua, karena kita juga kemarin hasil dari monitoring kita ke beberapa madrasah yang melaksanakan UN kemarin, itu kita tahu bahwa Bapak Ibu guru itu kita inginnya itu dalam membuat soal UM itu HOTS ya Bapak Ibu ya, ke higher order thinking skill. Tetapi kenyataannya walaupun berdasarkan hasil PISA kita masih LOTS katanya Bapak Ibu ya, masih lower order thinking skill, tapi minimal kita walaupun standar kita pengen ke HOTS minimal ke M gitu ya, ke MOTS, ke medium, ke medium gitu. Tetapi ternyata dari hasil yang kemarin, saya sengaja itu kemarin itu mengambil contoh soal aja ya, ada yang dari negeri, ada yang dari swasta, dan saya ingin satu mapel dengan mapel yang sama, itu ternyata otomatis kan kalau dengan mapel yang sama, itu kan SKN-nya kita sama ya. Nah, itu terlihat sekali ada yang soalnya itu ada yang ke HOTS, ada yang masih tetap aja misalnya pengennya nih, misalnya C-nya misalnya C4 atau C3, tetapi pertanyaannya masih yang coba sebutkan, coba jelaskan, itu masih di C1, C2 gitu. Nah, ini kita gimana bisa mencapai SKL kalau misalnya tuntutannya C4 misalnya, tetapi soalnya masih di C1, C2 gitu. Ini tolong diperhatikan Bapak Ibu, karena apalagi dengan kurikulum merdeka ini, nah ini betul-betul karena tetap walaupun kurikulum merdeka tetap ada SKL, tetap ada standarnya kelulusan itu seperti apa. Yang harus dilakukan oleh lulusan dari MI itu seperti apa, MTes harus seperti apa, MA harus seperti apa. Itu Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, untuk kurikulum merdeka ini tentu saja harus ada dukungan yang saling melengkapi tadi ya. Mulai dari kebijakan kurikulum ya di kita ini ya, kayak sekarang kan kurikulum merdeka dan sebagainya. Nah, tentu saja ini harus didukung oleh kebijakan GTK. Nanti bagaimana kesimpatikanya dan sebagainya. Karena supaya guru tenang dalam mengajar, jangan sampai nanti sudah ngajarin kurikulum merdeka, katanya ini nyampe nggak ya, masuk nggak ya kesimpatikannya, ini bagaimana sertifikasi dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang KMA 347 ini. Tetapi untuk prepare awal, untuk persiapan awal, nanti Bapak Ibu bisa mempelajari dulu KMA-nya, dan untuk Bapak Ibu para kepala seksi mungkin nanti juga dibantu oleh para pengawas dan sebagainya, itu mulai istilahnya tuh mulai mencari nih, mulai melihat nih mana-mana saja baik itu RA, MI maupun MTes maupun MA yang akan nanti diusulkan untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini. Itu karena kita sambil nunggu surat ya, apalagi sekarang kan alhamdulillah Pak Kasubdit kita juga udah naik jadi Kabiro Bapak Ibu ya, jadi mungkin untuk tetap persuratan mungkin agak lambat ya. Sehingga sebelum surat itu datang, kita juga bisa curi start untuk mulai dari sekarang kita memilah-milah ini mana. Tapi pastikan dulu bahwa madrasah tersebut memang mau gitu, memang ingin untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pemaparannya. Ada sesi pertanyaan Ibu? Mangga. Dua aja ya. Dua, dari kasih satu dari Pak Jawa, satu ya. Mangga. Karena ini bulan puasa ya. Mungkin nanti itu Japri aja ya Bu ya. Japri mangga. Ada yang mau bertanya? Ada Bu. Oh mangga Bapak. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya lanjut, suara saya jelas ya? Iya. Terima kasih Depok. Terima kasih kesempatannya. Nah, inilah makhluk kurikulum baru datang lagi nih Pak Dr. Nurdin ya. Tapi apapun itu sebetulnya isinya sih sebetulnya sama, cuma kemasannya yang beda. Packaging. Kemasannya yang beda, casingnya yang beda. Saya cuma yang pertama mengusulkan agar kita ini lebih serius.
Karena kita sudah pengeng sebetulnya ini, para kasih sudah pengeng bicara tentang prototipe, bicara tentang kurikulum merdeka yang kita baru hari ini resmi disosialisasikan, padahal makhluk itu sudah lahir sejak tahun lalu. Ya, setiap ada yang nanya begitu, saya bilang no comment. Ya, karena kita kan nggak boleh punya kesimpulan sendiri. Oh, Kementerian Agama seperti ini. Ya. Nah, karena itu orang lain sudah lahir tahun yang lalu, kita baru hadir hari ini. Saya berharap kita setiap kabupaten kota itu ada pengembang dibentuk oleh seksi madrasah yang anggotanya atau ketua timnya mungkin kasih madrasah, ketarisnya pengawas atau pokjawas, ya, anggotanya para pengawas, kemudian keterlibatan para guru yang punya jabatan sebagai wakakurikulum di sekolah yang ditunjuk, sehingga kita bisa bertanyanya lebih gampang. Kalau nanya Bu Evi kan antriannya panjang, ya kan? Nanya ke bidang Bu Novi apalagi, ya kan? Tapi kalau kita di kabupaten kota punya tim yang memang bahkan kalau perlu di SK-kan, dan memang harus di SK-kan kalau tim itu, ya. Dan ada semacam apa namanya, juknisnya, bagaimana cara kerjanya tim itu, ya. Sehingga walaupun kita ketinggalan 1 tahun, kita bisa mengejar ketertinggalan itu karena kita punya tim yang solid di setiap kabupaten kota. Yang tentunya ruhnya ada di para pengawas sebetulnya. Karena kurikulum itu adalah makanan pokok pengawas. Ya. 50% tugas pengawas hubungannya dengan kurikulum. Kalau makanan pokok kasih sertifikasi sama ya, pengawas makanan pokok kita. Nah, yang kedua, maaf nih, yang kedua, kalau bicara tentang kurikulum merdeka atau sekolah yang dari dulu kita kenal namanya manajemen berbasis sekolah, manajemen berbasis masyarakat. Ya, kemarin juga kita rame tentang sekolah ramah anak. Ini sebetulnya nyambung, ya. Sekolah ramah anak, hak anak, layak anak. Nah, ini juga ada kaitannya dengan kurikulum merdeka. Ini akan lebih menarik kalau dikombin, ya. Bahwa dalam kurikulum merdeka itu mengedepankan hak anak. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Evi, ya. Ada BIMTEK tentang madrasah ramah anak. Sehingga memang apalagi kalau dikaitkan dengan pendidikan madrasah, ya, saya kira akan lebih nyambung lagi. Nah, tim di provinsi harusnya ada yang memang juga punya tim yang solid dalam pengembangan kurikulum merdeka ini. Sehingga ketika tim kabupaten kota repotan, dia bisa belajar dengan tim provinsi. Tim provinsi kan udah tentu pokjawasnya pun pokjawas provinsi yang makomnya di atas rata-rata kabupaten kota. Kalau kasihnya ya kasih provinsi yang makomnya di atas kasih ya kan begitu. Madrasah-madrasah unggulan di provinsi juga harus dilibatkan. Karena kita memang harus fokus di sini, ya. Jangan kita mentang-mentang selalu menjadi asobah. Kita kan asobah terus nih. Kemenag itu asobah terus, madrasah asobah terus, di Dinas sudah rame, kita baru. Di Dinas Pendidikan udah rame P3K, kita baru, ya kan. Dinas Pendidikan udah rame di ISN, kita baru menyusul. Di Dinas Pendidikan dari dulu, Dinas Pendidikan UN kita baru menyusul. Itu makanya meskipun datangnya relatif setahun lebih lambat, tapi insya Allah hasil akan lebih tidak kalah kalau timnya kuat. Demikian Bu Kasih, punten ya. Ya. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka Ibu mau langsung atau mau satu lagi dulu? Langsung aja lah, lagi puasa jadi lupa, nanti baru pertanyaan berikutnya ya. Boleh lupa ini ya. Baik, ini tentang pertanyaan nomor 1 ya.
Sebetulnya Bapak Ibu perlu saya tegaskan, ini kita sebetulnya enggak ketinggalan ya Bapak Ibu ya, karena gini, ini tahun kedua, sebetulnya tahun pertama untuk kurikulum merdeka, karena tahun pertama, karena tahun kemarin itu namanya bukan kurikulum merdeka, tapi kurikulum prototype. Jadi tahun pertama namanya kurikulum prototype, sekarang berubah jadi kurikulum merdeka. Sebetulnya Bapak Ibu, yang namanya prototype ini kan ibaratnya gini lah, kayak IPTN misalnya ya, Nurtanio, mereka kan misalnya mau buat apa nih, Sukhoi. Nah, sebelum membuat Sukhoi, mereka kan akan buat satu dulu ya, satu dulu Sukhoi itu. Nanti mereka analisa segala macam mesinnya dan sebagainya dianalisa satu dulu kan, mereka nggak langsung buat banyak. Nah, begitupun dengan kurikulum prototype ini sebetulnya bukan untuk semua. Ini harusnya dibikin satu dulu, ini oke enggak dan sebagainya. Ketika oke, baru nanti dibuat 1000, 2000, baru nanti akan dipublis gitu sebetulnya ya. Jadi makanya untuk kurikulum prototype ini bukan hanya lembaganya, gurunya juga di BIMTEK dan lain sebagainya. Akan seperti apa kurikulum prototype ini gitu. Ini berlaku di tahun awal dulu, tahun awal. Nanti tahun kedua akan seperti apa, tahun ketiga nanti di 2024 baru goal. Ini si kurikulum prototype ini, si pesawat ini oke enggak, ketika oke baru dibuat massal gitu. Nah ini juga sama Bapak Ibu, untuk kurikulum prototype itu sebenarnya kurikulum uji coba Bapak Ibu. Kurikulum uji coba, makanya ada trial and error dan lain sebagainya gitu Bapak Ibu ya. Nah di tahun kedua baru ada kurikulum merdeka gitu. Untuk kurikulum merdeka sendiri istilahnya baru tahun ini, karena tahun kemarin masih kurikulum prototype. Nah, untuk kurikulum merdeka ini kita juga sudah lihat nih seperti apa kurikulum prototype dan sebagainya. Nah, di sini Kementerian Agama kita ikut andil dalam membuat kurikulum merdeka madrasah. Makanya kita kemarin juga ada launching platform kurikulum merdeka gitu. Jadi bukan berarti kita ini ketinggalan, enggak. Kita kan istilahnya ini kan kita melihat seperti apa. Karena gini Pak Kasih ya, kita juga harus ungkapkan di sini. Kalau masalah istilahnya ketertinggalan dan lain sebagainya, contoh saja kalau misalnya kurikulum darurat. Itu kurikulum darurat itu kita duluan loh sebetulnya ya, baru Dinas Pendidikan. Kayak RPP 1 lembar aja itu sebetulnya kita duluan, baru Dinas Pendidikan. Gitu ya. Nah, kurikulum prototype Bapak Ibu kalau lihat di awalnya itu 184 banget Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ini kita duluan 184. Kalau Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu pengawas, tentang 184, di situ kita boleh merelokasi, berkreasikan, berinovasi kurang lebih hampir 6 jam pelajaran di situ. Dinas aja waktu 184 keluar loh, ini madrasah kok berani ya Kementerian Agama merubah struktur kurikulum, bisa nambah, bisa relokasi segala macam. Nah sekarang mereka di kurikulum pasti 184 Bapak Ibu. Jadi bisa merelokasi, bisa berinovasi, bisa mengkreatif dan sebagainya, gitu. Tetapi kan kita tetap ya, ketika di sana rame baru kita rame. Padahal kita tuh sebenarnya udah bisa merelokasi duluan, sudah bisa berinovasi duluan, sudah bisa melakukan kreatif duluan. Karena legal formal kita tuh sudah ada duluan Bapak Ibu, cuma kita nggak pakai. Gitu. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita punya KMA ini, tapi tetap KMA ini juga rohnya itu tetap di 184 Bapak Ibu. Tetap 184 rohnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk PPKM ini saya setuju Pak Kasih Depok ini, karena sebetulnya kalau tim ini harusnya, dan kita tiap tahun itu ada tim pengembang kurikulum madrasah. Untuk Kanwil sendiri, itu timnya terdiri dari Kanwil, pengawas, Balai Diklat, dan praktisi, Bapak Ibu. Itu ya, untuk TPKM. Dan saya rasa untuk di sekolah-sekolah satuan pendidikan sudah ada TPKM ya, sudah ada tim pengembang kurikulum madrasahnya, tetapi mungkin kalau di kabupaten kota harusnya ada, Pak Kasih. Itu setiap tahun di Jogja juga ada, harusnya ada. Dan di SK-kan betul, pasti di SK-kan, ada SK tim pengembang kurikulum. Itu ya, Pak Haji ya, Pak Kasih Depok. Itu untuk SK TPKM. Dan untuk kurikulum merdeka sendiri betul, saya setuju ya, bahwa sekarang itu sebetulnya bukan hanya kurikulum merdeka. Sejak K13 juga kita sebetulnya sudah student center. Gitu ya, kita sudah meninggalkan teacher center. Tapi lagi-lagi mindset kita ya, dan memang ini yang namanya perubahan ya dari teacher center ke student center itu kan perlu pembiasaan sehingga nanti akan menjadi budaya dan lain sebagainya. Nah, kita ini di K13 ini kita sudah mulai merubah tuh dari teacher center ke student center gitu. Dan alhamdulillah dengan adanya kurikulum merdeka ini lebih dikuatkan lagi gitu.
untuk lebih mengedepankan si siswa ini gitu. Karena kita bicara student center, tapi di lapangan itu tetap masih teacher center. Contoh, misalnya ada madrasah nih, mereka membuka misalnya bahasa Prancis. Harusnya kan mereka membuka peminatan yang sesuai dengan bakat minat anak, gitu kan? Atau kebutuhan lah misalnya. Ketika ditanya, misalnya ada TKW yang ke Prancis dan sebagainya, ini nggak ada gitu. Jadi ini kenapa bisa buka bahasa Prancis? Karena ada gurunya gitu. Berarti kan masih teacher center. Tidak sesuai dengan bakat minat anak gitu. Mau berbakat kayak mau berminat kayak ada gurunya adanya bahasa ini, ya udahlah belajarnya bahasa ini. Gitu. Jadi memang secara legal formal kita harusnya sudah ke student center, tetapi mudah-mudahan legal formal itu kan punya sifat memaksa ya. Nah mudah-mudahan dengan adanya kurikulum Merdeka ini, sedikit demi sedikit kita mulai ke arah yang betul-betul nanti kitanya jadi student center. Itu yang mungkin ya Pak Kasih Depok ya. Sehat selalu, selamat berpuasa Pak Sadili. Satu lagi aja ya dari pengawas ya. Ya, mangga yang dari pengawas. Ada? Pengawas. Assalamualaikum dari Sukabumi. Oh, mangga. Jelas mungkin pengawas Maya. Oh, masih ada. Ya, Pak. Dari Sukabumi, Bu. Silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piloting kurikulum Merdeka ini mulai tahun ajaran yang akan datang 2022-2023. Yang jadi pertanyaan, apakah Kementerian Agama menjelang diberlakukannya ini sudah memiliki instruktur nasional, kemudian nanti mendidik kita ya ke instruktur provinsi, kemudian ke kabupaten, sampai ke grassroots kita, ke madrasah nanti. Seperti dulu ketika kita menjelang diberlakukannya Kurtilas begitu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Hezdi Momon ya dari Sukabumi. Siap, Bu Haji. Ya, ini Bapak Ibu, ini baru tahap awal ya, karena kita juga sambil menunggu surat, mudah-mudahan suratnya cepat. Kenapa itu di SK-kan? Nanti akan ada tindak lanjutnya Bapak. Nanti akan ada tindak lanjutnya akan seperti apa gitu. Karena untuk piloting ini hanya sedikit. Istilahnya satu provinsi hanya satu, dan satu provinsi hanya 4 saja, RA1, M1, MT1, MA1. Nah, ini insya Allah nanti juga akan ada, bukan hanya lembaganya ya, bukan hanya, tapi guru-gurunya juga gitu Bapak Ibu. Karena sudah pasti, udah jelas guru-gurunya ya, dan mudah-mudahan nanti juga akan ada pelatihan untuk instruktur nasionalnya seperti apa, provinsinya seperti apa, kabupaten-kabupatennya seperti apa, gitu. Insya Allah nanti akan ada seperti, cuma kita belum bisa fokus dan belum bisa bicara teknis seperti apa, karena ini masih digodok itunya apa suratnya dan sebagainya. Ini pun karena untuk supaya kita prepare lebih awal, ini akan seperti apa, gitu. Ya Pak Haji ya. Gitu. Ya, terima kasih, mohon. Sami-sami. Baik, Bu Novi gitu barangkali. Ya, enggak atur nuhun Ibu. Ya, atur nuhun semuanya. Selamat puasa, sebentar lagi juga Lebaran, betul, tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita jadi kemudahan kelancaran dalam menjalankan ibadah, terutama di 10 hari terakhir ini ya. Aduh, ini ya dipusti-pusti ya, ini di arah Bapak Ibu ya. Lalu ini, dan mohon maaf lahir batin buat semuanya. Bapak Ibu sehat-sehat semua. Bu Kasih, boleh satu kali lagi share materinya, boleh nggak? Ya, nanti kita share semuanya ya, nanti kita share materinya ya. Baik, untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun Ibu atas pemaparannya. Alhamdulillah acara sosialisasi KMA nomor 347 tahun 2022 telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.